perjalanan kali ini, saya akan mendaki ke Gunung Ungaran via Perantunan yang ada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sekitar pukul 17.45 sore, saya bertolak dari Bekasi menuju Yogyakarta, tepatnya Terminal Jombor. Ya, saya menuju Jogja terlebih dahulu untuk menemui seorang kawan lama bernama Apip yang akan menemani saya mendaki kali ini. Dengan ditemani langit sore yang syahdu, bus melaju tanpa hambatan, dan saya tenggelam dalam suasana senja yang memanjakan mata. Sekitar pukul 22.00 istirahat terlebih dahulu untuk makan malam. Tidak berlama-lama, bus kembali melaju untuk menuju ke Terminal Jombor. Ditemani dengan rintik hujan yang kian deras, malam terasa makin dingin dan saya perlahan terlelap. Sekitar pukul 4.00 dini hari, saya tiba tepat di depan Terminal Jombor, Yogyakarta. Tidak berlama-lama, saya melanjutkan perjalanan dengan memesan ojek online untuk menuju rumah Apip yang jaraknya sekitar 20 menit dari terminal. Sekitar pukul 4.30, saya sampai di lokasi. Untungnya, Apip terbangun dari tidurnya untuk membukakan saya pintu. Gimana sih? Gila. Udah habis maghrib ini, Beb. Udah dibukain pintu subuh. Setelahnya, kami bersiap untuk packing ulang. Sekitar pukul 7.00, kami berangkat dari Jogja menuju Kabupaten Semarang, tepatnya basecamp Gunung Ungaran via Perantunan. Di tengah perjalanan, kami mampir ke minimarket untuk membeli logistik. Karena ada bahan yang belum terbeli, akhirnya kami lanjut belanja logistik ke pasar tradisional. Sekitar pukul 9.30, kami melanjutkan perjalanan ke basecamp Gunung Ungaran. Dengan ditemani cuaca syahdu, kami melaju tanpa hambatan. Pukul 10.00, kami tiba di basecamp dan langsung melakukan registrasi. Oh iya, untuk biaya masuknya 25.000 per orang dan 5.000 untuk parkir sepeda motor. Harga ini termasuk harga camping dan pendakian ya. Sekitar pukul 10.30, kami langsung memulai trekking dan disambut dengan jalan berbatu menanjak yang sedikit licin karena sehabis diguyur hujan semalaman. Sekitar 15 menit trekking, kami mulai memasuki pintu rimba. Setelah melewati pintu rimba, trek masih menanjak tetapi konturnya sudah berubah menjadi tanah basah yang lumayan licin. Meskipun trek yang licin dan terjal terus menghantui, setidaknya kami bersyukur karena cuaca pada hari ini sangat sejuk dan mendukung. Gimana, Pip? Awal perjalanan? Setelah 4 tahun pendakian ini pertama kali naik lagi ke Kerinci. Lumayan capek banget. Lebih capek Kerinci apa Salak? Salak sih. Pukul 11.47, kami tiba di pos 1. Tidak berlama-lama, kami langsung bergegas ke pos 2.
trek masih didominasi oleh tanah licin dan vegetasi mulai rapat, dan cuaca masih tetap syahdu. Sampai akhirnya semua berubah. Hujan turun sangat derasnya hingga membuat trek seperti sungai dadakan yang mengalir deras. Gimana, Beb? Mantap. Hujan air. Kata untuk hari ini, apa yang tadinya belum kepikiran, belum disiapin. Dari yang awalnya cuma gerimis, terus kabut, mendung, sampai akhirnya turun hujan lumayan deras, bikin tenaga makin terkuras. Jalur juga penuh air. Yang penting tetap prepare, jalan pelan-pelan. Dengan sangat hati-hati, kami melanjutkan perjalanan ke pos 2. Pukul 13.20, kami tiba di pos 2 dan lanjut berjalan ke pos 3. Hujan makin deras, trek makin tertutup air, pergerakan makin ekstra waspada. Pip, gimana mental, Pip? Ini seru banget, sumpah. Enak. Gokil. Jadi makin Makin nagih atau makin kapok? keren. Seru. Masih aman. Masih aman ya? Jadi seru. Kita lihat dulu. Baru pertama kali nih dapat kayak gini. Pukul 13.47, kami tiba di pos 3. Karena kondisi masih memungkinkan dan sudah terlanjur basah, kami terus melaju ke pos 4. Hujan makin deras, untungnya vegetasi di jalur kian rapat, sehingga sedikit menutupi kami dari derasnya hujan. Meskipun jalur yang semakin licin dan sesekali tertutup aliran air yang sangat deras. Semakin mendekati pos 4, jalur semakin menanjak dan curam. Dalam hati, tidak henti-hentinya berdoa agar kami diberi keselamatan. Pukul 14.37 tiba di pos 4, dan akhirnya kami istirahat sejenak untuk mengatur napas dan menyusun rencana kembali. Agak direkam lagi. Kan udah direkam, Pip. Petanya udah jadi bubur. Gimana, Pip? Kita pakai kompresor udah met. Ibu di dalam mata angin.
Setelah diskusi dan melewati beberapa pertimbangan, akhirnya kami sepakat untuk melanjutkan perjalanan ke pos 5 dan akan mendirikan tenda di puncak yang pertama, yaitu Puncak Bondolan. Hujan sedikit agak mereda, tetapi jalur kian licin dan menanjak. Kami harus lebih hati-hati lantaran kondisi fokus yang gampang buyar tatkala diterpa hujan terus-menerus. Mendekati pos 5, vegetasi mulai terbuka dan hujan mulai mereda, tetapi angin berhembus cukup kencang. Sekitar pukul 15.25, kami tiba di pos 5 dan lanjut berjalan ke Puncak Bondolan untuk mendirikan tenda di sana. Trek menuju Puncak Bondolan sangat terbuka dan menanjak. Kami juga harus ekstra hati-hati karena hembusan angin cukup kencang. Sekitar pukul 15.45, kami tiba di Puncak Bondolan. Setelahnya, kami mencari lokasi untuk mendirikan tenda. Pelanggaran tuh, Fit. Alhasil kami menemukan spot yang cocok untuk mendirikan tenda. Letaknya tidak begitu jauh dari Puncak Bondolan. Setelah mendirikan tenda, kami langsung masak untuk makan malam dan langsung tertidur dengan lelapnya sampai tidak sempat mendokumentasikan kegiatan malam. Pagi pun tiba dan kami dimanjakan dengan pemandangan yang sangat syahdu, mentari bersinar terik dan pemandangan lanskap mulai terbuka. Coconut trees sway with the light. With you next to me, it feels so right. Birds are singing our favorite tune. Waves are dancing under the moon. Warm breeze wraps us in its embrace, smiling wide at this peaceful place. Wake up to the island and dream. Start the day with sunbeam gleam. Together we'll explore so free. Aloha sunrise, you and me. Beb, setelah seharian di trek dikasih hujan, hampir badai, terus paginya gimana, Beb? Wah, cerah banget nih, keren banget nih hari ini. Lu harus lihat sih. We'll find more. Wake up to the island and dream. Start the day with sunbeam gleam. Together we'll explore so free. Aloha sunrise, you and me. Setelah itu, kami masak untuk sarapan sebelum berangkat ke puncak utama Gunung Ungaran, yaitu Puncak Botak.
kami berangkat cukup siang karena memang jarak tempuhnya tidak terlalu jauh dari puncak Bondolan. Sekitar pukul 9.00, kami mulai summit. Dimulai dengan trek yang langsung menanjak dan sempit, kami dimanjakan dengan view yang mulai terbuka dan cerah. Pemandangan selama summit tidak terlalu bervariasi. Hanya jalan setapak yang kiri kanannya sudah jurang, kami harus tetap hati-hati. Jadi perjalanan summit dari tenda ke puncak tadi mulai dari jam 9 pagi. Sekarang udah nyampe hampir dikit lagi puncak. Itu jarak tempuhnya tadi sekitar 30 menit. Jadi kita stay dulu di sini karena di puncak rame banget. Sekitar pukul 9.45, kami tiba di puncak Botak, Gunung Ungaran. Suasana cukup ramai dan untungnya cuaca masih bersahabat. Tidak berlama-lama di puncak, setelah selebrasi, kami langsung turun menuju camp area.